Pada pertengahan abad Hijriyah, bangsa Arab Selatan berbondong-bondong menjejakkan kakinya di bumi Nusantara. Dunia perdagangan menghantarkan para saudagar bangsa Arab menyebarkan agama Islam pertama di Berorak, hingga tersiar ke pelosok negeri Aceh abad ke-7 Masehi. Islam semakin luas sampai ke Sumatera Utara hingga menyusuri pantai barat Pulau Sumatera hingga abad ke-12 Masehi. Islam berkembang pesat di tanah Melayu. Perkembangan Islam berpusat di Pasai pada abad ke-13 Masehi. Salah seorang keturunan Arab bernama Ahmad Salim yang menjejakkan kakinya di Kerajaan Melayu Jambi, Ujung Jabung, sebagai patronase Putri Selaras Pinang Masa dalam menjalankan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa pertemuan Ahmad Salim dengan Putri Selaras Pinang Masa merupakan titik awal Islam masuk ke Kerajaan Melayu Jambi Ujung Jabung. Dengan izin dan hidayah Allah, Ahmad Salim mengislamkan Putri Selaras Pinang Masa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu menikah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Rangkayo Pingai, Rangkayo Hitam, Rangkayo Pedataran, dan Rangkayo Gemuk. Ahmad Salim menghancurkan seluruh patung berhala dan tempat ritual umat Hindu yang ada di pulau itu, sehingga diberi gelar Datuk Paduka Berhalo. Ketika Putri Selaro Pinang Masa dan Datuk Paduka Berhalo memasuki masa tuanya, dia lebih banyak menuntun dan membekali putra-putrinya dengan syariat agama Islam seperti ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tahun 1480 Masehi, Putri Selaras Pinang Masa turun tahta Kerajaan Melayu Jambi. Kemudian secara bergantian tampuk kerajaan diserahkan kepada putra sulung mereka, Rangkayo Pingai, yang memerintah tahun 1480 Masehi hingga 1500 Masehi. Rangkayo Pedataran tahun 1490 Masehi dan Rangkayo Hitam melanjutkan pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi pada tahun 1500 hingga 1515 Masehi. Dimulai dari mengislamkan para saudagar sepupunya dari keturunan ibunya Pagaruyung yang dinobatkan sebagai Sunan Moro Pijoan, Sunan Kembang Seri, dan Sunan Pulau Johor. Orang Kayo Hitamlah yang mengislamkan rakyat Jambi. Pada masa pemerintahan orang Kayo Hitam yang tegas, berani, dan bertanggung jawab, berhasil meletakkan dasar hukum pemerintahan Kerajaan Melayu dengan ajaran Islam, dikenal dengan istilah atau kiasan atau pepatah dan simbol, adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pada tahun 1016 Masehi berdirilah pemerintahan Islam pertama di tanah Melayu Jambi, diperintah oleh Sultan Abdul Qahar yang melakukan perdagangan lada di Jambi dan melibatkan para sultan dan para ulama. Pemerintahan Sultan Abdul Qahar berakhir pada tahun 1643 Masehi dan pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi dilanjutkan oleh Sultan Culih Ingologo Raja Batu pada tahun 1700 Masehi. Pada tahun 1743 Masehi, Kampung Pacitan kedatangan seorang ulama Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah dari kota Tain Hadramaut, Yaman, untuk berdakwah mengajarkan ilmu tajwid Al-Quran, tauhid dengan ajaran sifat 20, ilmu usul fikih terhadap syariat Islam dalam beribadah, serta ilmu tasawuf tentang ihsanul karim atau akhlak. Kagum dengan penguasaan ilmunya serta sikap perilaku yang santun, Datuk Sintai tertarik untuk menikahkan Husain Barakbah dengan putrinya Siti Fatimah binti Datuk Sintai dan dikaruniai seorang anak bernama Said Qasim Barakbah. Setelah menamatkan pengajiannya dengan Husain Barakbah,
Para murid beranjak tua, dan dalam kondisi tersebut mereka menurunkan ilmu yang diperolehnya kepada anak mereka masing-masing. Akhir dari perjalanan dakwah, para murid dari Barakbah satu persatu wafat. Di Langgar Putih, Kampung Tengah yang dibangun oleh Khatib bin Maksud pada tahun 1865 Masehi, digunakan Abdul Majid bin Muhammad Yusuf untuk memulai pengajian pertamanya dalam rangka melanjutkan syiar agama. Adapun murid yang belajar dengannya diantaranya anak kandungnya sendiri, Abdullah bin Affandi, Burhanuddin, dan juga Sultan Taha. Setelah menamatkan pelajarannya, Abdul Majid mengajar di Mekah, Madinah, Turki, dan Baghdad. 4 tahun kemudian, Guru Majid memanggil muridnya untuk belajar di Madrasah Salatiyah Mekah. Di antara murid yang berangkat adalah Ibrahim Abdul Majid, Kemas Muhammad Saleh, Abdul Samad Ibrahim, Ahmad Abdul Syakur, dan Kemas Saleh Muhammad. Kemudian disusul oleh Utsman bin Haji Ali dan Syahid Awi bin Ahmad Sihab. Mereka menyelesaikan pendidikan pada tahun 1331 Hijriah atau 1912 Masehi. Mereka pulang ke Jambi dan menjalankan amanah dari Guru Majid untuk merintis pendidikan Islam di Jambi. Melalui musyawarah di rumah Kemas Saleh dan Ibrahim Majid pada hari Rabu bulan Safar tahun 1912 Masehi, tercapai kesepakatan untuk membangun tempat belajar dengan mendirikan 3 unit rumah kutab dan 1 madrasah. Rumah Kutab Al-Hujaren didirikan oleh Tuan Guru Haji Usman Ali. Rumah Kutab Saat Datul Daren didirikan Ki Haji Ahmad bin Abdul Syakur. Abdul Syakur dikenal dengan Guru Gemu atau Guru Tomok. Kutab Nurul Islam didirikan oleh Tuan Guru Haji Kemas Muhammad Saleh bin Haji Kemas Muhammad Yasin. Madrasah Nurul Iman didirikan oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Majid. Pendidikan Islam di Jambi berada di bawah panji Kerukunan Samaratul Insan untuk mencetak ulama yang berkualitas. Kerukunan Samaratul Insan didirikan oleh alumni-alumni Al-Madrasah Salatiyah Mekah. Nama-nama alumni sebagai berikut: Haji Abdul Somad bin Haji Ibrahim Arif sebagai Hop atau penghulu negeri Jambi, Haji Ibrahim bin Haji Abdul Majid, Haji Ahmad bin Haji Abdul Syakur, Haji Utsman bin Haji Ali Kemas, Haji Muhammad Saleh bin Kemas, Haji Muhammad Yasir bin Haji Said Ali bin Ahmad Sihab. Tokoh-tokoh yang kemudian terus melanjutkan aktivitas Al-Jauharen. Datul Daren didirikan pada tahun 1915 Masehi. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syukur dan sekaligus menjabat sebagai mudir atau pimpinan pada madrasah tersebut. Setelah wafat, dijabat sementara oleh Kiai Haji Mahmud Turdi. Setelah itu diadakan pemilihan dan terpilihlah Guru Kiai Haji Abdul Rahman Zainuddin. Setelah itu dilanjutkan oleh Kiai Haji Abu Bakar Saifuddin. Setelah meninggal, terpilihlah Guru Kiai Haji M. Budi. Setelah beliau wafat, terpilihlah Guru Kiai Haji Abdul Majid
Nurul Islam yang didirikan di Kampung Tanjung Pasir dipimpin Tuan Guru Haji Kemas Muhammad Saleh bin Haji Kemas Muhammad Yasin. Tokoh yang berperan dalam pendirian Rumah Kutab Nurul Islam adalah Guru Haji Ismail, Guru K. Haji Kemas Abdul Somad, Guru Haji Abdul Roni, Guru Haji Sulaiman, Guru Haji Abdul Rahman, Guru Haji Ishak bin Haji Ismail, Dr. Hanes bin Haji Abdullah Umar. Madrasah Nurul Iman di Kampung Ulu Gedong yang didirikan dan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Abdul Majid. Tokoh yang berperan dalam mendirikan Madrasah Nurul Iman di Kampung Ulu adalah Guru K. Haji Abu Bakar Asyari, K. Haji Syekh Muhammad Bukhari, K. Haji Abdul Badir Ibrahim. Sebelum diangkat menjadi mudir, Nurul Iman ditunjuk sebagai Raisal Mu'alimin. Masehi, Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim mengembangkan pembaharuan di bidang pendidikan Islam dengan mengubah metode pendidikan Islam secara seimbang antara kebutuhan ukhrawiyah dan kepentingan duniawiyah. Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim mendirikan Madrasah As-Sad di Olak Kemang yang kini dipimpin oleh Guru Haji Muhammad Najmi Abdul Qadir.